Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 hidrolisis bioetanol. Kebutuhan akan bahan bakar minyak atau BBM saat ini semakin meningkat karena BBM sudah merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Hal ini dikarenakan kuantitas minyak bumi terus menipis dan tidak mudah diperbarui, sehingga mendorong masyarakat untuk mencari sumber energi baru alternatif, salah satunya adalah bioetanol. Saat ini, produksi bioetanol telah dimulai dengan memanfaatkan berbagai bahan baku seperti ampas tebu, singkong, kentang, dan lain sebagainya. Kelompok kami memilih jagung karena memiliki kandungan pati atau karbohidrat yang melibatkan serangkaian tahap di mana karbohidrat dikonversi menjadi gula, terutama glukosa. Menurut CNBC Indonesia, Dewan Jagung Nasional memprediksi produksi jagung nasional bisa mencapai 23 juta ton tahun ini. Tahun 2021, produksi jagung nasional ditaksir mencapai 15,79 juta ton dengan kadar air 14%. Menurut Palungkun 1995 dalam Surtinah 2008, kandungan gula jagung manis cukup tinggi yaitu 5-6%, sehingga rasanya manis dari jagung biasa. Namun, ada juga varietas lokal yang memiliki kadar gula 9-11%, sedangkan varietas hibrid super sweet corn memiliki kadar gula 16-18%. Keuntungan atau kelebihan dari penggunaan bioetanol yaitu dapat diproduksi terus-menerus, ramah lingkungan, serta dapat digunakan sebagai bahan baku industri kimia. Etanol atau etil alkohol C2H5OH adalah senyawa organik golongan alkohol yang mengandung gugus hidroksil OH dengan rumus kimia CH3CH2OH. Etanol dapat diklasifikasikan berdasarkan bahan baku yang digunakan, proses, dan pemanfaatan. Berikut ini merupakan skema proses pembuatan bioetanol dari bahan baku hingga menjadi produk yang siap diedarkan. Bahan yang mengandung pati pertama kali akan melalui proses pretreatment. Berlanjut ke tahap hidrolisis dengan bantuan air dan enzim alfa amilase pada suhu 98 derajat Celcius serta enzim glukoamilase pada saat pendinginan. Selama proses hidrolisis, enzim alfa amilase dan glukoamilase memecah rantai selulosa menjadi glukosa dan rantai hemiselulosa menjadi silosa. Glukosa dan silosa adalah gula yang paling mudah difermentasi menjadi etanol atau biofuel lainnya. Kemudian difermentasi dengan bantuan ragi selama 48 jam menghasilkan etanol 17-18%. Etanol dimurnikan pada tahap distilasi dengan cara menguapkan etanol pada titik didihnya hingga diperoleh kadar etanol hingga 95%. Selanjutnya, proses denaturasi dilakukan supaya produk akhir aman untuk digunakan dalam aplikasi non-konsumsi seperti bahan bakar dan industri. Dimulai ketika jagung kupas tiba di fasilitas, dan kualitas jagung diperiksa, kemudian digiling hingga halus, dengan konsistensi granular, sehingga bahan pati dalam kernel terbuka, tepung jagung kering dicampur dengan air, membentuk campuran bubur yang disebut mash, pH diatur, dan mash dipanaskan, sampai suhu tertentu, ditambahkan enzim, dan pada pH, dan suhu yang sesuai, pati jagung diubah menjadi gula kompleks. Setelah proses pencairan ini, lebih banyak panas ditambahkan untuk membunuh bakteri yang tidak diinginkan. Tumbukan tersebut kemudian didinginkan hingga sekitar 90 derajat dan dikirim ke wadah fermentasi. Sekarang kita siap untuk langkah selanjutnya, fermentasi enzim lain ditambahkan untuk memecah gula lebih lanjut menjadi gula sederhana. Ragi dekstrosa ditambahkan. Ragi mengkonsumsi atau memakan fermentasi dekstrosa, berlangsung antara 40 dan 80 jam. Dan saat mereka melakukan tugasnya, ragi melepaskan karbon dioksida, dan mengubah gula menjadi etanol, setelah fermentasi selesai. Campuran yang dihasilkan disebut bir, dan mengandung sekitar 17 hingga 18% etanol berdasarkan volume. Bir dipompa ke menara distilasi untuk memulai proses pemisahan etanol murni dari cairan dan padatan lainnya. Panas diterapkan pada kolom distilasi pertama yang menyebabkan uap etanol.
untuk memisahkan dari cairan dan naik ke atas kolom, di mana mereka keluar dan mengalir ke kolom berikutnya. Apa yang tertinggal di kolom pertama sekarang disebut hasil samping pengolahan dan diproses lebih lanjut menjadi produk pakan ternak yang berharga atau bahan bakar terbarukan lainnya seperti biodiesel. Lebih banyak panas diterapkan pada kolom kedua dan etanol kembali naik ke atas dan terkonsentrasi lebih lanjut menjadi 95% etanol. Uap etanol ini kemudian keluar dari kolom dan melewati kondensor. Selanjutnya etanol melewati proses saringan molekuler untuk mengekstraksi sejumlah kecil air yang tersisa. Menghasilkan produk etanol akhir, sekitar 99% etanol. Etanol dipindahkan ke tangki penyimpanan dan kemudian dimuat ke mobil tangki rel, truk tangki kargo, atau tongkang, untuk pengiriman. Di proses pembuatan etanol tidak ada yang sia-sia. Kopradit menjadi pakan ternak bergizi, bioetanol digunakan untuk bahan bakar diesel terbarukan dan karbon dioksida dari fermentasi menjadi minuman berkarbonasi.